Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang salah satu topik penting yang saya beri judul jangan membangga-banggakan garis keturunan. Pada waktu itu pembicaraan lebih terfokus pada Israel versus Israel. Israel itu nama yang bagus, nama Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Israel adalah nama negara yang didirikan oleh bangsa yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Ya'qub. Ngalap berkah, maka nama negaranya itu yang didirikan tahun 1948 diberi nama Israel. Saya katakan pemberian nama besar nenek moyang mereka tidak berpengaruh terhadap Israel yang merupakan negara Zionis yang memperlakukan manusia dengan begitu biadab. Maka sebetulnya pada waktu itu sudah ada polemik di kalangan kaum muslimin ya, yang menyangkut masalah garis keturunan itu. Itu terjadi polemik pada waktu itu mengenai masalah Habib. Habib itu gelar untuk mereka yang mengaku sebagai bagian dari keturunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib bentuk tunggal, bentuk mufrad. Bentuk jamak atau pluralnya itu adalah habaib. Pada waktu itu sebenarnya sudah berlangsung polemik yang cukup panas mengenai Habib ini, yakni antara mereka yang menghormati Habib dengan begitu rupa dengan mereka yang meragukan Habib-Habib itu sebagai bagian dari keturunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena saya tidak ingin ikut memperkeruh situasi, saya fokus saja pada masalah Israel dan Israel. Tapi sekarang ketika
polemik sudah mulai mendingin, saya ingin memberikan penjelasan sedikit, komentar sedikit. Dan komentar ini saya beri judul Kembali ke Ajaran Islam, ya, yang pasti dan otentik. Kembali ke ajaran Islam yang pasti dan otentik. Yang saya maksudkan ajaran Islam yang pasti dan otentik ini adalah ajaran Islam yang sangat pokok dan sangat penting, yakni mengenai mabda'ul musawat baina bani Adam. Prinsip equality, prinsip kesamaan, prinsip kesetaraan di antara anak Adam, di antara umat manusia. Ini yang saya maksud sebagai ajaran yang sangat prinsipial dalam Islam. Ajaran yang begitu otentik, artinya tidak diragukan keberadaannya sebagai bagian dari ajaran Islam. Mengapa? Karena ajaran ini termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Yang kitab suci Al-Quran ini tidak diragukan keasliannya sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Tidak ada ayat Al-Quran yang sahih, ayat Al-Quran yang dhaif, tidak ada. Semua ayat Al-Quran itu sahih dan mutawatir, diriwayatkan oleh generasi yang banyak jumlahnya, dari generasi yang banyak pula jumlahnya, sehingga tidak diragukan otentisitasnya sebagai wahyu Allah, sebagai ajaran Islam. Itu yang saya maksud dengan ajakan kembali ke ajaran Islam yang otentik dan pasti. Yang saya maksudkan dengan prinsip kesetaraan, prinsip equality, mabda'ul musawat baina bani Adam adalah ayat 13 dari suratul Hujurat. Ayat 13 dari surat Al-Hujurat yang sangat terkenal di telinga kita, sangat akrab, yakni a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sangat tegas ayat ini mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, bukan hanya yang beriman, yang tidak beriman pun termasuk yang dituju oleh ayat ini. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sungguh kami telah ciptakan kamu sekalian min dzakari wa untha, dari seorang laki-laki, yakni bapakmu Adam alaihissalam, wa untha, dan dari seorang wanita, yakni ibu kita Hawa, Eva kalau kata orang barat. Wahai sekalian manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki bernama Adam dan seorang perempuan bernama Hawa. Allah yang menciptakan, pakai kholako.
Khalaqa itu menciptakan. Maksudnya menciptakan itu benar-benar Allah saja yang terlibat dalam penciptaan Adam dan Hawa. Tidak terlibat di situ, tidak ada kontribusi dari pihak lain. Itulah kalau khalaqa. Tapi ketika menyebut berikutnya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, Allah menggunakan kata ja'ala, dan telah kami jadikan kamu sekalian syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Di sini memakai kata ja'ala, fi'il atau kata kerja ja'ala, menjadikan. Kalau menjadikan itu berbeda dengan khalaqa. Kalau khalaqa itu menciptakan, dan itu hanya Allah yang terlibat. Tapi kalau ja'ala itu di samping Allah yang menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, manusia juga ada keterlibatan, kontribusi dari pihak selain Allah dalam hal ini, antara lain pihak manusia. Maka pembentukan bangsa, pembentukan negara, pembentukan suku itu ada keterlibatan manusia, bukan semata-mata Allah. Makanya ada bangsa yang satunya jadi satu berkat peran atau ulah tingkah dari bangsa itu sendiri. Akhirnya bangsa itu menjadi bangsa yang terpecah belah. Misalnya Yugoslavia itu dulu bangsa yang satu, tapi kemudian pecah menjadi Serbia, menjadi Bosnia, Herzegovina, Montenegro dan lain sebagainya. Ada keterlibatan manusia dalam menentukan bangsa dan suku. Setelah itu Allah mengatakan, setelah waja'alnakum syu'uban wa qabaila, lalu dikatakan apa tujuan penciptaan manusia yang seperti itu. Firman Allah mengatakan lita'arufu, tujuannya adalah agar kamu sekalian melakukan ta'aruf, upaya untuk saling mengenal satu sama lain. Tak kenal maka tak sayang. Maka diharapkan kamu mengenal satu sama lain, sehingga kamu menghargai satu sama lain, bisa bekerja satu sama lain. Bukan untuk saling membenci, saling menghina dan melecehkan. Inna akramakum indallahi atqakum. Disinilah penekanan dari prinsip persamaan tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Akram itu artinya orang yang paling mulia. Kalau karim itu orang yang mulia, tapi akram bentuk superlatifnya, yang paling mulia. Atqa beda dengan taqi. Taqiyun atau muttaqin itu orang yang bertakwa. Tapi kalau atqa adalah bentuk superlatif, bentuk kata yang berarti paling. Jadi atqa adalah yang paling takwa. Ini prinsip ajaran Islam yang sangat penting, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu itu adalah manusia yang paling takwa di antara kamu, bukan yang paling mancung hidungnya seperti orang Timur Tengah, orang Barat, bukan yang paling pesek seperti orang kita, orang Indonesia atau yang lain, bukan yang paling kaya, bukan yang paling
atletis tubuhnya, semlohai bodinya, bukan. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha teliti dan cermat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, begitu jelasnya ayat ini menegaskan prinsip kesetaraan. Dipertegas lagi oleh berbagai pernyataan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara lain dalam khutbahnya yang sangat terkenal. Ayuhan nas kullukum li Adam wa Adamu min turabin. La fadla li arabiyyin ala a'jami wala li a'jamiyyin ala arabi wala li abyada ala aswada wala li aswada ala abyada, dan seterusnya. Lalu ditutup dengan kalimat illa bit taqwa. Wahai manusia, sesungguhnya kalian semuanya itu adalah berasal dari keturunan Adam. Dan Adam itu diciptakan dari tanah. Maka sebagai konsekuensinya, la fadla li arabiyyin ala a'jami. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab atau orang A'jami atau orang Ajam. Tidak ada. Sebaliknya juga begitu. Tidak ada keistimewaan, kelebihan dari orang non-Arab atas orang Arab. Tidak ada kelebihan orang kulit putih atas orang kulit hitam atau sebaliknya. Dan seterusnya dan seterusnya. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Takwa inilah yang membedakan manusia yang satu lebih istimewa, lebih afdol kata kita dibandingkan manusia yang lain menurut ukuran Allah. Begitu jelasnya ajaran Islam yang seperti ini, tapi kita mengenal pemujaan yang melampaui batas, yang berlebih-lebihan terhadap para habib, karena mereka ini dinyatakan sebagai anak keturunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sudah keturunan yang ke-30, 40 dan lain sebagainya. Nah, pada waktu yang terakhir ini ada polemik tentang para habib ini. Seorang kiai dari Banten bernama Kiai Haji Imaduddin melakukan penelitian yang sangat ilmiah, yang menyatakan, hasil penelitiannya menyatakan atau menyimpulkan bahwa ternyata pengakuan atau klaim dari para habib di Indonesia ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ternyata ada mata rantai dalam silsilah nasab mereka itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gegerlah ya dunia maya kita, medsos kita ramai dengan polemik antara pro dan kontra. Penelitian ini didasarkan pada kegelisahan sang kiai ini melihat perilaku para habib, sebagian habib yang ternyata kok tidak sesuai dengan tuntunan kakeknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kakeknya itu dipuji dalam Al-Quran,
wa innaka la'ala khuluqil azim, dan sungguh kamu Muhammad berada pada akhlak yang agung. Loh, kok ini ada anak keturunannya yang seenaknya saja memperlakukan manusia yang lain. Bapak-bapak mungkin sempat melihat bagaimana salah seorang oknum Habib menyiksa, menganiaya seorang remaja dengan menggunakan tendangan-tendangan kungfu, ya kan? Membuat remaja itu tidak berkutik, hampir saja, nyaris saja mati. Pada waktu itu juga ada Habib, oknum Habib yang seenaknya kalau berbicara mengumpat, memaki, melontarkan kata-kata yang tidak senonoh seperti kata lonte dan lain sebagainya. Ingatkan kita, ada oknum Habib seperti itu. Maka kiai ini tertarik untuk meneliti. Jangan-jangan ini bukan Habib keturunan baginda Rasul. Setelah dilakukan penelitian, dia berkesimpulan betul, memang ada mata rantai silsilah itu yang tidak benar. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi, orang-orang yang tadinya pengagum dan pemuja Habib ramai-ramai menentang para Habib itu. Bahkan di beberapa daerah ada seruan, ada anjuran kepada umat Islam dalam melaksanakan perhelatan-perhelatan keagamaan. Misalnya melaksanakan peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, mengadakan acara haul, pengajian dan lain sebagainya. Agar supaya jangan mengundang Habib. Jangan mengundang Habib. Undang saja kiai-kiai pribumi. Tidak usah Habib itu. Ini yang terjadi. Nah, ini menurut hemat saya, kedua pihak ini sama-sama perlu dikoreksi, perlu diluruskan. Pemujaan terhadap para Habib memang di Indonesia ini sudah melampaui batas yang wajar. Kita ingat ungkapan yang sering saya kutip dari Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, kullu ma jawaza haddahu ada ila diddihi. Setiap sesuatu yang melampaui batasnya, dia akan kembali kepada kebalikannya. Kalau sesuatu itu dilakukan secara proporsional, menghormat karena beliau alim, karena beliau itu orang soleh, itu proporsional. Tapi kalau sudah melampaui itu sampai memuja-muja setinggi langit, seakan-akan Habib-Habib itu adalah sonamun yu'bad, seakan-akan adalah berhala yang disembah, maka disinilah sesuatu yang tadinya positif menjadi negatif. Maka diminta kita itu supaya wajar-wajar saja. Tadinya kita lihat pemujaan terhadap Habib-Habib itu begitu hebatnya, apapun seakan-akan akan kita serahkan kepada sang Habib kalau Habib menghendaki. Suruh nyium kakinya kita mau. Ini perlakuan yang begini ini akhirnya berbalik. Setelah tahu para Habib itu nasabnya dipertanyakan, akhirnya berbalik. Jangan mengundang Habib, undang saja kiai-kiai pribumi. Inilah yang selalu saya ingatkan lewat sebuah hadis mauquf
bukan hadis Rasul, tapi hanya mauquf sampai kepada baginda Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kalimat yang sangat perlu kita pegang dalam kehidupan ini, yakni mencinta dan membenci itu hendaklah secara proporsional, tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Kalimat atau ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sangat indah. Habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Cintailah orang yang kamu cinta itu, cintailah habibmu itu. Habib itu orang yang dicintai, arti bahasanya. Cintailah orang yang kamu cintai, termasuk mencintai habib itu haunamma, wajar-wajar saja, jangan berlebih-lebihan. Mengapa? Asa ayyakuna baghidaka yaumam, karena bisa jadi orang yang kamu cintai, termasuk habib-habib itu, pada suatu hari menjadi orang yang paling kamu benci, karena melihat perilaku dari sebagian oknum habib yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ajaran Allah, dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diaku sebagai kakek mereka. Cintailah habibmu itu dengan wajar-wajar saja, karena siapa tahu pada suatu hari dia akan menjadi orang yang paling kamu benci. Akhirnya ada seruan supaya jangan mengundang habib. Ini juga tidak benar, sebab tidak semua habib begitu. Ada habib-habib yang memang dia orang yang saleh, konsisten, istiqomah dalam menjalani ajaran agamanya. Ibadahnya begitu istiqomah, perilaku sosialnya begitu baik, bacaan Qur'annya begitu fasih, ya toh. Jadi imam sholat seperti Syekh Muhammad bin Jabir dulu mengimami di masjid kita ini enak sekali. Bacaan sholawatnya begitu indah seperti Habib Syekh dari Solo itu. Tidak semua Habib itu tidak beres. Tidak semua Habib itu mukulan orang, menganiaya orang, mengumpat orang. Tidak. Banyak Habib yang saleh, yang alim dalam arti berilmu. Yang kita butuhkan ilmunya itu untuk mencerdaskan, memberikan pencerahan kepada kita bersama. Maka jelas membenci Habib secara berlebihan seperti itu juga tidak benar. Bencilah orang yang kamu benci itu secara wajar saja. Mengapa? Asa ayyakuna habibaka yaumamma, karena bisa jadi pada suatu hari orang yang paling kamu benci itu justru menjelma menjadi orang yang paling kamu kasihi, kamu sayang, kamu cintai. Nah, ini pelajaran bagi kita, ya. Polemik tentang habaib itu sangat penting bagi kita dan mengajak kita untuk kembali saja kepada ajaran Islam yang otentik, yang sudah pasti maksudnya itu. Inna akramakum indallahi atqakum, itu begitu pasti, atau dalam istilah ilmu agama itu disebut begitu qat'i, pasti maknanya itu. Maknanya apa? Maknanya bahwa manusia itu diciptakan sama di hadapan Allah. Yang membedakan mereka ada yang mulia, ada yang tidak, hanyalah ketakwaannya.
Dulu saya waktu masih mahasiswa itu di kamar saya pancangkan sebuah semacam stiker besar itu. All men are created equal. Semua manusia diciptakan sama. Itu ajaran Islam yang sangat pasti, tidak mungkin ditafsiri lain. Maka terasa aneh, kenapa kok timbul pemuja-mujaan terhadap Habib dan lain sebagainya, terhadap keturunan dari orang-orang tertentu, keturunan wali dan lain sebagainya. Ini memang ajaran yang aneh ini, ya, ajaran yang aneh yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang otentik dan pasti. Mari kita kembali kepada ajaran Islam yang pasti dan otentik, yang qat'i. Jangan menafsiri lagi dengan tafsiran-tafsiran yang justru berlawanan dengan ajaran yang sudah pasti itu. Mudah-mudahan renungan ini bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya mujibas sa'il. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an. Wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.